Pemirsa, praktek curang jual beli soal ujian juga dilaporkan sejumlah guru yang menjadi pengawas ujian. Apa saja temuannya? Telah hadir di studio Mata Najwa Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Apa saja temuan dari Federasi Serikat Guru Indonesia soal pelaksanaan UN tahun ini? Ya, kami membaginya atas dua ya. Yang pertama adalah temuan yang sebelum UN dilaksanakan dan pada saat UN dilaksanakan berlangsung. Dan yang kedua itu adalah secara sistemik dengan tidak. Sistemik itu artinya secara terstruktur melibatkan memang pihak sekolah dan pemerintah. Ya. Nah, untuk yang pada saat sebelum UN itu terjadi adalah kami menyebutnya dengan istilah pengkatrolan nilai ujian sekolah dan cuci rapot untuk nilai rapot pada semester 3 sampai dengan 5. Itu terjadi hampir besar-besaran di berbagai sekolah. Cuci rapot? Cuci rapot. Kami menyebut istilahnya dengan cuci rapot karena memang rapotnya diganti ya, dibersihkan, dicuci sehingga nilainya semua tiba-tiba mendadak tinggi. Begitupun dengan ujian sekolah, dan itu beberapa bahkan data itu mengalahkan sekolah unggulan di daerah itu. Gitu. Apakah ini karena sekarang sistem ujian nasionalnya berubah, tidak lagi semata-mata ujian nasional tapi juga memperhitungkan nilai sekolah? Betul, itu kayaknya mendengarkan ya aspirasi bahwa ini satu-satunya, akhirnya sebagai tidak satu-satunya kemudian dibuatlah celah di mana sekolah memperoleh 40%. Tapi ternyata malah justru terjadi cuci rapot itu sebelum UN dimulai. Nah, itu sebelum UN berlangsung. Pada saat UN berlangsung, apa saja modus-modus yang ditemukan? Sebelum jam 8 pagi ya, sebelum UN itu kan anak-anak tadi biasanya memperoleh kunci jawaban ya. Jadi pembelian kunci jawaban, transaksi dilakukan sehari sebelumnya, tapi kunci jawaban akan diberikan pada jam 7 pagi. Nah, biasanya jam 7 pagi ini anak di sekolah, sudah tiba di sekolah, kemudian mereka bisa menyalin di tempat-tempat tertentu rame-rame dari bentuk SMS. SMS itu adalah dari modus tadi orang anak-anak ini membeli pada pihak lain kunci jawaban dan akan dikirimkan melalui SMS pada jam 7 pagi. Nah, jam 8 UN masuk. Nah, kalau saat UN berlangsung itu sebenarnya ditemukan beberapa kasus. Misalnya satu, ini kalau yang secara sistemik sudah biasalah kalau sekolah mengatakan tolong jaganya jangan ketat-ketat, para pengawasnya jangan mengawasi secara ketat-ketat. Kemudian yang kedua adalah seharusnya panitia atau siapapun tidak boleh masuk ke dalam ruang ujian, tapi kemudian dari beberapa yang kami terima masuk ke ruang ujian. Misalnya saja untuk kasus salah satu sekolah madrasah aliyah swasta, karena muridnya sedikit, nebeng ujian istilahnya ya, menumpang ujian pada sekolah madrasah negeri. Ternyata di sana ada 6 sekolah selain sekolah dia. Nah, dari sekolah-sekolah itu ternyata seluruh kepala sekolahnya selalu hadir pada saat ujian. Dan ternyata modusnya adalah kepala sekolah ikut memberikan kunci jawaban. Nah, itu terjadi misalnya ketika hari pertama dikisahkan itu
kurang 15 menit bel berakhir, masuklah kunci jawaban, diantarkan oleh panitia. Ini sudah sebuah kesalahan, pengawasnya diam saja. Nah ini sebenarnya tidak boleh seperti itu SOP-nya. Jadi kunci jawaban diantar ke kelas dan diserahkan. Dan pengawas pura-pura tidak tahu, padahal panitia masuk saja kan tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah pada hari kedua malah kepala sekolahnya yang masuk, gitu, memberikan kunci jawaban. Pada hari ketiga, itu ketika pagi-pagi, salam-salaman di halaman sekolah. Nah, anak ini sambil salaman ditempeli kunci jawaban yang digulung-gulung kecil gitu. Okay. Nah, tetapi kalau di Medan diketemukannya bahkan mereka tidak tahu mau dapat soal A apa B. Jadi akhirnya soal jawaban itu digulung-gulung, dimasukkan ke kaos kaki kiri, misalnya soal A, soal B dimasuki kunci jawaban B dimasukkan ke kaki yang kanan. Tapi kemudian juga kan ada 5 soal, bukan ya hanya itu. 2. Jadi semuanya dapat di Medan tuh kuncinya dia dapat semua. Akhirnya masuk ke kaos kaki kiri, satu masuk ke kaos kaki kanan, sisanya di balik dasi dibuat. Itu diketemukan kasus itu di Medan gitu. Bu Retno, nah mereka mendapatkan kunci jawaban ini kemungkinan besar dari mana? Kalau dari pengakuan anak-anak, mereka bilang sebenarnya yang kolektif mengumpulkan adalah satu orang siswa mengumpulkan kolektif. Uniknya lagi itu mereka patungan dengan berbagai sekolah lain. Jadi beberapa sekolah. Kemudian mereka dimunculkan kunci jawaban itu soalnya satu. Misalnya nomor 1, nanti ada nomor 20 sama nomor terakhir. Misalnya kalau soalnya 40, nomor 40, kalau soalnya 50 di nomor 50. Kalau nomor ini kita lihat di soal, anaknya itu ngelihat di soal, oh sama nomor 1, nomor 20 dan nomor 50, oh berarti kunci jawaban itu benar gitu loh. Jadi memang ada. Nah, mereka mengaku dapat, tentu dari oknum-oknum yang mereka tidak kenal, tetapi ada yang ini hanya ada di 2 wilayah, yaitu di DKI Jakarta, di Jawa Timur yang kami dapat, itu memperoleh dari oknum di bimbingan belajar. Itu ada. Jadi tapi hanya ada di 2 wilayah itu. Yang lainnya mereka tidak kenal siapa orang-orang itu. Tapi siapa kemudian yang mensuplai mereka dengan soal sehingga memungkinkan dibuat kunci jawaban? Ketika sampai di rayon soal, kemudian pagi-pagi setiap hari diambil oleh kepala sekolah yang mengadakan itu kemudian diambil. Ketika diambil itu kemudian dibawa ke sekolahnya, kan tidak melalui pengawalan polisi. Artinya bisa saja kan itu dibuka, dan beberapa kasus kemudian gurunya disuruh membuat kunci jawaban gitu. Jadi saat-saat rawan adalah ketika pengambilan dari rayon ke sekolah masing-masing. Apakah dalam perjalanan atau sampai pagi hari sebelum ke sekolah itu diambil soalnya, dibuat kuncinya dan disebar ke murid. Betul, kan itu jam biasanya diambil itu subuh-subuh gitu ya. Nah, sementara ujian kan jam 8. Jadi ada jeda waktu beberapa jam untuk membuat kunci jawaban gitu. Memang bermacam-macam ya polanya. Hanya memang tidak semuanya diberi kunci jawaban. Jadi dari misalnya 50 soal, yang dijawab mungkin 40 gitu. Jadi itu cara untuk supaya tidak terlalu kelihatan kenapa mendapat angka sempurna. Betul, begitu? Sehingga nanti tidak semuanya 10. Terus satu lagi, A, B, C, D-nya itu nanti kosongnya lain-lain. Jadi misalnya kalau soal A, untuk mata pelajaran ekonomi misalnya, yang kosong nomor 5, 10, nanti kalau soal untuk mata pelajaran untuk soal B-nya pada mata pelajaran yang sama, itu yang kosong bukan nomor 5 tapi misalnya nomor 1, nomor kayak begitu loh. Jadi memang juga sudah diatur sehingga nanti polanya akan berbeda, pola jawabannya. Nah, sesudah berlangsung itu adalah kalau ini terjadi di Muna. Di Muna itu begini, harusnya lembar jawaban ujian nasional itu oleh pengawas tuh dilem. Di lem itu ada stiker untuk menutup tulisannya rahasia negara. Tapi di Muna itu diketemukan kasus tidak dilem. Jadi menyerahkan kepada panitia sekolah dalam keadaan tidak dilem. Artinya bisa diubah. Dan pengawas juga mengatakan bahwa anak tuh sengaja mengosongkan beberapa nomor. Tampaknya nomor-nomor ini yang akan diisikan oleh pihak sekolah. Kemudian yang kedua adalah di sana itu ada aturan bahwa dari sekolah, jadi kalau sekolah sudah terima harus langsung diantar ke kantor polisi. Jadi kalau sudah terkumpul diantarkan. Ini diketemukan kasus tidak langsung diantarkan, dan itu beberapa sekolah terjadi di Muna. Tidak langsung diantarkan berarti ada kemungkinan dibetulkan. Dibetulkan oleh guru. Kalau tidak dilem, ya jelas dong punya maksud untuk diperbaiki. Kalau tidak langsung diantar ke kantor polisi juga ada upaya untuk tidak
untuk memperbaiki jawaban siswa, kan seperti itu. Ada 800-an lebih pengaduan yang masuk ke kementerian, tapi tanggapan resmi dari kementerian adalah tidak ada kebocoran, yang ada mungkin penipuan atau joki, tapi kebocoran soal itu tidak terjadi. Kalau saya sih, ya apa yang kami katakan adalah benar terjadi, bahwa itu adalah testimoni dari guru, murid, dan orang tua pada jaringan kami. Kalau kemudian bahwa kami harus menyebutkan ya sumber-sumbernya atau sekolahnya, nama orangnya, kami tidak mau melakukan. Kenapa kami tidak mau melakukan? Karena kami belajar dari peristiwa tahun 2007 ketika di Garut, kemudian kami berani melaporkan, menyebut nama orang dan menunjuk sekolah dan lain-lain. Yang terjadi adalah tidak diselesaikan juga kan, tapi yang ada adalah guru pelapor diintimidasi, kemudian siswanya juga diancam untuk dibatalkan kelulusannya, kemudian gurunya yang PNS juga mendapatkan tidak mempromosi jabatan, artinya semua hal pada diri dia ya dia seperti dianggap orang yang mencemarkan ya nama sekolah, nama daerah, kan seperti itu. Apakah itu kemudian yang menjadi keberatan utama Anda dan kawan-kawan di Federasi Serikat Guru Indonesia menolak kebijakan ini atau lebih dari itu? Menurut kami ya lebih dari itu sebenarnya, selain tadi ya soal ketidakadilan ya. Karena gini, orang jelas sarananya berbeda, segala-galanya berbeda, kok mau distandarkan sama. Itu adalah sebuah ketidakadilan sosial dong. Nggak, orang jauh banget antara kota besar, kota jelas sarana dan lain-lain, 8 standarnya berbeda, seperti ditentukan oleh pemerintah, 8 standar ya, mulai standar kelulusan, standar penilaian, standar gurunya gitu, standar sarana prasarana, jelas mereka jauh berbeda, bahkan langit dan bumi gitu loh. Tapi kok begitu penilaian akan distandarkan gitu kan, ini satu ketidakadilan, itu satu. Yang kedua, buat saya ini merampas hak guru dan sekolah. Otorita guru adalah guru itu yang memegang kunci untuk anak-anaknya, muridnya, dia paling tahu seperti apa anak-anaknya. Mestinya otorita itu berada pada tangannya gitu. Tapi ini kemudian dirampas oleh negara. Dengan komposisi yang 40-60, bukankah itu sedikit banyak memberikan juga kewenangan pada guru untuk menilai? Enggak juga, kalau untuk mengkatrol-katrol nilai, kadang-kadang gurunya juga nggak dimintai pendapat kok. Banyak kasus gitu, tahu-tahu nilainya yang disetor sudah melampaui, dan guru melampaui nilai yang ada, dan gurunya tidak pernah dimintai pendapat juga. Apakah anak-anak Indonesia kecerdasannya hanya menjawab ujian, hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih otak kiri? Bagaimana dengan mereka yang punya kepandaian-kepandaian lain seperti menciptakan lagu, kemudian tari dan lain-lain? Apakah ini tidak diperhitungkan?